Kita keliru, Bapak Ibu Jemaat. Satu hal yang pasti yang harus kita tahu, bahwa kekuatan gereja itu justru dimulai dari umat terkecil, yaitu rumah tangga. Mengapa dikatakan rumah tangga? Karena jika rumah tangga tidak kokoh, maka pelayanan sebesar apapun akan terganggu. Oleh karena itu di minggu ini kita akan dituntun dengan tema mingguan, mengokohkan gereja rumah tangga untuk kesejahteraan bersama. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Nehemia 5 ayat 1 sampai 13 yang merupakan perikop bacaan kita saat ini, menceritakan tentang rangkaian kisah pembangunan kembali tembok Yerusalem setelah bangsa Israel kembali dari pembuangannya di Babel. Di bawah kepemimpinan Nehemia, umat Tuhan pada waktu itu sedang melakukan pekerjaan yang besar, yang penuh dengan tantangan, baik dari luar, kesaksian umat di hadapan bangsa-bangsa. Nehemia kemudian mendorong terjadinya pertobatan nyata. Para pemimpin diminta untuk mengembalikan apa yang telah mereka ambil, dan mereka menghentikan praktek-praktek penindasan. Mereka pun setuju dan membuat komitmen di hadapan Tuhan, bahkan disertai dengan sumpah sebagai tanda keseriusan mereka. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dan pendeta dalam menjalani hidup di zaman ini, di tengah-tengah rumah tangga kita? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, keadaan ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Tidak jarang rumah tangga yang kita bangun tampak baik dari luar, tetapi di dalamnya ada pergumulan yang tidak terlihat. Ada anggota keluarga yang memendam luka, ada yang merasa tidak didengar, ada yang terlibat secara ekonomi, bahkan ada relasi-relasi yang retak. Kita mesti mengokohkan rumah tangga kita, sebab untuk mengokohkan gereja, kita harus terlebih dahulu mengokohkan rumah tangga kita. Karena gereja yang terkecil adalah rumah tangga. Kita perlu belajar peka terhadap cerita-cerita kecil dalam keluarga kita, seperti suara hati pasangan kita, suami, istri, anak-anak, atau saudara-saudara yang ada tinggal bersama dengan kita dalam rumah tangga kita. Kita mesti melihat dan mencari tahu akar dari masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Bukan semata-mata karena masalah ekonomi, rumah tangga Kristen bisa hancur, atau karena adanya orang ketiga, atau yang paling viral atau selalu lihat di media sosial, bahwa banyak istri yang melabrak para pelakor, ataupun ada suami dan juga melabrak para pebinot atau suami bini orang. Tetapi harusnya kita mesti sadar bahwa keretakan terjadi dalam rumah tangga kita itu karena hilangnya ketakutan kita atau takut Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kita tidak lagi hidup dalam takut akan Tuhan, maka pasti terjadi hal-hal yang bebas. Semua yang telah kami
Tuhan yang adalah Juru Selamat kami. Di pagi hari Tuhan, di hari Minggu ini, sebagai umat-Mu, Engkau telah menghimpunkan kami semua untuk ada di rumah-Mu yang kudus ini, untuk kami beribadah, memuji, bahkan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah dan puji-pujian yang kami lakukan. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena ketika kami bangun dari tidur kami yang panjang, kami masih mendapati hidup, dan khusus nafas hidup ini masih Tuhan berikan bagi kami. Kami masih ada dalam keadaan yang sehat walafiat. Kami tidak kekurangan suatu apapun dalam tubuh jiwa raga kami. Tidak ada sesuatu yang berharga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakan firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. I will be working out of me. Where are your praise? Where are your praise? I will be working out of me. Where